Allah berikan aku waktu hidup sebentar saja. Kalau engkau berikan aku waktu hidup sebentar saja, aku akan masuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mungkin orang itu ketika ngomong begitu melihat para laskar-laskar PWILS masuk surga semua, termasuk youtubernya. Akhirnya dia mengatakan kepada Allah ingin dihidupkan lagi. Rabbi laula akharjani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, berikan aku waktu hidup lagi di dunia. Kalau engkau berikan aku waktu hidup di dunia, aku akan masuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Kata Allah, faqad madha, yang lalu biarlah berlalu. Kalian sudah tidak punya waktu lagi. Kata orang itu, please ya Allah, I am still loving you. Kata Allah, I don't care. Waktu hidup kamu banyak laskar-laskar sabilillah yang mondar-mandir memperjuangkan nasib bangsa, sejarah yang dirubah oleh para oknum-oknum jahat, para kiai-kiai nasabnya pada belok jadi baklawi, makam-makam keramat yang diagungkan oleh masyarakat, kemudian nasabnya nggak jelas, dia asli orang keturunan daripada raja-raja Mataram, raja-raja Majapahit, sultan-sultan Demak, kemudian jadi baklawi, jadi Yahya, jadi Asegaf. Kalian diam saja. Sekarang ketika kalian sudah mati, pengen masuk PWILS sudah tidak ada waktu lagi. Maka berbahagialah wahai para pejuang bangsa Indonesia hari ini. Para pejuang bangsa Indonesia hari ini PWILS. Yang punya kepedulian kepada masyarakat hari ini PWILS. Yang peduli dengan nasib bangsa yang dihinakan martabatnya PWILS. Yang peduli akan nasib makam-makam keramat para wali-wali Allah yang nasabnya kemudian dibelokkan PWILS. Apabila ada kiai dihina-hina, dipersekusi, yang membela PWILS. Yang mengharumkan kampung dengan mengadakan acara-acara, yang mengundang para tokoh-tokoh pencerahan pada periode ini, di mana mental bangsa kita telah lama dibubuk oleh doktrin-doktrin palsu, doktrin-doktrin penipu, hurapat-hurapat, cerita-cerita dusta akan keramat. Yang membela dan meluruskan hari ini PWILS. Tugas PWILS ini dibilang berat, ya ringan, dibilang ringan, ya berat. Negara kita lagi sibuk, belum sempat untuk memberikan perhatian terhadap apa yang sekarang diperhatikan oleh PWILS. Kita biarkan negara untuk mengamati, kita biarkan negara untuk memberikan pendapatnya nanti. Tetapi kita dari PWI berusaha untuk melakukan apa yang hari ini kita bisa lakukan. Kita jangan nuntut negara harus segera menyelesaikan, jangan. Karena kalau terlalu selesainya cepat juga, kitanya kerja apa lagi nanti. Sedangkan al-ajru biqadril amal, apa? Al-ajru biqadril, pahala dari Tuhan wahai PBL dan Al-Waha TV itu biqadril amal, dengan ukuran gawe, dengan ukuran pekerjaan. Lebih berat pekerjaan kita, maka lebih banyak pahalanya. Lebih lama waktunya kita berjuang, maka semakin besar persiapan apa pahala yang Allah akan siapkan untuk kita. Hari ini kita hanya punya istri satu. Takut orang Pemalang sama istri betul? Saya dapat dari Kiai Lukman. Nggak kayak orang Banten, nggak dari, tapi insya Allah Bu, suami ibu nanti di dalam surga punya istri 70. Nantinya cemburu, dan pakai nggak ada cemburu. Wanazana, kami copot min dilin, cemburu segala macam itu dicopot dari ibu-ibu. Kenapa dicopot cemburunya? Karena ibunya hidupnya mewah. Kenapa orang nggak mau dimadu? Karena di dunia ini udah susah punya istri dua, betul? Tapi kalau raja-raja itu, Raja Mataram, Raja Cirebon, istrinya banyak, istrinya nggak ada yang dumel. Kenapa? Karena semua kebutuhan dunianya disiapkan, dihormati dan dimuliakan, kemewahan hidup dan lain sebagainya. Makanya istri-istri raja itu dia nggak sempat cemburu karena sibuk menikmati daripada kemewahan hidup di dalam dunia. Nanti Kiai Salahuddin Syafruddin, Kiai Fakhruddin, ini di dunia istrinya satu, di akhirat istrinya 70, istrinya nggak cemburu. Kenapa? Karena istrinya sibuk dalam kemewahan.
atasnya yang 500 miliar. Helikopter, kalau turun dari helikopter disiapkan karpet merah. Bidadari-bidadari yang lainnya sudah siap menabur bunga. Setiap kemana saja ibu pergi, dayang-dayangnya 70 dayang itu kemudian mengawal ibu-ibu. Apa saja yang diinginkan segera datang. Nggak ada cemburu-cemburu lagi. Insya Allah semua PWILS akan dapat istri di dalam surga 70. Amin. Amin, Bu. Gak mau katanya. Kenapa nggak mau sekarang? Masih ada cemburu walaupun suami kita udah bungker rapati bener, tapi nggak mau suami kita kawin lagi, tapi di akhirat tidak akan dipikirkan lagi, Bu. Kenapa? Karena yang ada hanya keindahan dan kemewahan. Hidup di akhirat itu, Bu, di surga ini nggak bakal capek-capek. Hidupnya ibu di dunia ini mulia. Satu suami ibu di dunia itu jadi raja tanpa kampanye. Negaranya satu kali dunia. Bahkan di dalam satu riwayat, mislat dunia marroten, semacam dunia dua kali, rajanya satu. Siapa rajanya? Ya bapak-bapak ini, yang di dunia dia seorang laki-laki, yang mempunyai istri satu, yang hidupnya susah, karena selalu dimarahin istri, tapi di akhiratnya jadi raja. Permaisurinya siapa? Ibu-ibu istrinya di dunia. Selir-selirnya 70. Nah nanti saya kayak cantik dong? Tidak. Ibu-ibu di dunia ini nanti akan lebih cantik dari seluruh istri suami kita waktu di dunia. Jadi bidadari-bidadari itu semuanya walaupun cantik-cantik, kalah cantik dengan istri kita waktu di dunia. Pak Kiai, apakah saya masuk surga? Kan suami saya masuk surga kalau saya banyak dosa pada suami. Saya kadang tidak sholat, kadang punya utang puasa nggak bayar, Pak Kiai. Apakah saya masuk surga? Insya Allah masuk surga. Yang penting dapat ridhonya suami. Karena seorang mukmin punya syafaat. Nih, setiap mukmin punya syafaat. Nabi Muhammad punya syafaatul udmah untuk seluruh manusia agar ringan dalam menghadapi mizan, dalam menghadapi mauqif. Setiap orang bisa menjadi pensyafaat. Dia diberikan kekuasaan untuk mensyafaati. Apalagi kalau anaknya syahid. Anak yang syahid itu bisa mensyafaati 70 keluarga. Jadi kalau orang mati syahid, fisabilillah, dia lagi ngepam sabilillah, ada Kiai Abbas ceramah, kena serangan jantung, mati kena serangan jantung, itu namanya mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Itu pangkatnya asyahid. Kalau pangkatnya asyahid itu dia bisa mensyafaati 70 orang keluarganya. Biasanya yang pertama ibunya. Ditulis berapa kamu dari keluarga dekat kamu? Ibu saya, bapak saya, kakek saya, anak saya, istri saya, keluarga saya yang lain. Ini kan 70, masih kurang katanya baru 25. Dia ingat-ingat guru-gurunya. Kiai Anu, masuk ini masih kurang, baru 40. Teman-temannya, teman yang waktu dia lagi puyeng mau bayar utang, kemudian temannya ngasih utang sama dia, itu yang akan dimasukkan, diberikan syafaat oleh orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mensyafaati orang lain. Ada lagi yang tidak karena syahid, yaitu di salihati amali, dengan kesalehan amalnya, para kiai, para ulama, para hufal, orang-orang yang salih, yang kejelekannya lebih sedikit daripada kebaikannya, ketika dia masuk ke dalam surga, dia musyafa', orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk memberikan syafaat pada orang lain. Siapa yang akan kamu syafaati? Itu istri saya udah masuk surga belum? Belum, istri saya dulu. Tapi kata Allah dia cerewet, belum sama kamu waktu di dunia. Udah apa-apa, walaupun dia cerewet, walaupun dia melunjak, tapi dialah yang telah mencuci pakaian-pakaian saya. Walaupun dia cerewet, ceriwis, dialah yang memasak dari makanan saya. Dialah yang menemani saya dalam kesukaan dan kedukaan. Dialah yang telah melahirkan anak-anak saya. Maka walaupun istri itu di dunianya cerewet, kalau suaminya saleh, maka insya Allah dia akan masuk surga. Semua orang masuk surga, betul. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang banyak dosanya di nerakanya lama. Apa sih kayak neraka itu? Penjara Jepang. Wasa jadiku lebih hebat dari penjara Jepang. Jepang itu nyiksanya luar biasa kalau ada orang di penjara. Begitulah walillahil mathalul a'la keadaan neraka. Orang-orang yang berzina, itu al-adab bimisli al-amal. Siksa itu mirip dengan amalnya. Kalau dia itu laki-laki yang suka zina, maka alat kelaminnya itu yang selalu dihajar oleh para malaikat sedunia.
perempuannya disogrok karena pring susunya digawakan digantung kalau susunya uang-uang sing apa ada tukang zina na'udzubillah. Tapi lamun wis peragat disiksane engkone manjing ning surga ana sing 200 tahun ning nerakane, ana sing manjing ning surga itu setelah 500 tahun, ana sing setelah 1000 tahun, ana sing 1 miliar tahun disiksa ndeke manjing ning surga. Nabi Muhammad itu sayang ning kita tuh. Jadi Nabi Muhammad sengaja misalnya ning surga inget umatnya masih ada ning neraka. Jadi Allah Muhammad apa maning sing pengen sila dinekakan dan pula. Ya Allah, kita pengen seluruh umatku masuk ke dalam surga. Jadi tak pada malaikat Nabi Muhammad masih anak umat kita. Misalkan tapi kita perasaan masih anak umat kita cici sih belum mancing. Jadi malaikat orang percaya sama Muhammad, ayo kalau kita di neraka. Dilatih emang laka uang wis umat Nabi Muhammad si iman pengen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mancing anak di neraka bisa. Jadi Nabi Muhammad anak laka wis kedelenge laka. Nabi Muhammad juga sorban. Barang anu anak sing nempel ireng-ireng nempel ning sorban Kanjeng Nabi digawa ning telaga Kausar. Barang di telaga ning telaga Kausar ngeceos metu pegak. Ligane uang sing paling durhaka ning alam dunia, tapi dia ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi uang iki umat kita siji. Muhammad sudah menengah apa punya teman. Materi uang ratusan, zina uang puluhan, minggu uang minum pilih baik, preman pasar Pemalang gitu. Iya, tapi dari umat kita, dia pernah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah percaya iman menjelang hati bahwa sing dipakakan tulai adalah Allah, sing dipakakan langit dan bumi adalah Allah, sing memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menghilangkan penyakit adalah Allah. Maka orang itu walaupun tidak pernah sholat, orang yang puasa, dia tetap masuk surga senajan setelah 1 miliar tahun menerima. Yuk bareng-bareng majelis syahadat supaya jadi saksi di masjid ini, jadi saksi bahwa kita pernah ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka katakan isun ing seturi kelakuan orang yang pengeran ang wajib disembah lawan hak iku maujud amin Allah lan seturi kelakuan lan seturi Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Iku syaratnya selesai itu, tinggal ibadah doang tambah-tambahan. Mitahul jannah kuncinya wis pasti kita menuju surga. Pasti menuju surga. Ada qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma supaya cepat menuju surga ngakeaken amal. Dina wong lanang sing paling cepat mati syahid. Dina wong wadon sing paling cepat gelem diwayu. Orang percaya wong. Bahkan menurut pula bu, wong diwayu lebih tinggi derajatnya daripada wong mati syahid. Kenapa? Wong mati syahid mah terbahasa sebarin doang diiris itu langsung mati surga kan. Barang wong wayu mah setiap laki digirit ke iris nani. Kita bataran. Setuju bu? Gak hati yang waduh mesti omong nikmat surga makan tetap orang lebih wayu baik. Bu, inilah yang harus kita jadikan pedoman bahwa kita masuk surga adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu. Jangan pernah gantungkan kita masuk surga, kita dapat syafaat karena orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup untuk menjadikan kita masuk dalam surga. Yakin mencerok hati kita bahwa Allah adalah pangeran. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis wa kullu hadisin lahu sani'un fal alam lahu sani'un wa sani'uhu Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ini berubah, setiap yang berubah adalah baru, setiap yang baru adalah membutuhkan pencipta. Maka alam butuh pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, itu saja belum cukup hari ini untuk bisa masuk surga, sampai dia mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu sebelumnya Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, wa Nabi Isa Rasulullah.
Zaman Nabi Musa wa Nabi Musa Rasulullah. Zaman Nabi Nuh wa Nabi Nuh Rasulullah. La ilaha illallah Nabi Nuh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Zaman Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Ada dulur-dulur pula sing masih Nabi nih, dulur update masih Nabi Adam. Dulur pula sing Baduy. Pula pernah ning Baduy. Ngobrol karo sesepuh Baduy. Ngomongnya orang Sunda, orang Baduy mah. Jadi pula Bapak ini percaya nih Allah. Percaya bahwa gunung ieu anan aya anu nyiptakeun. Lautan segara eta aya anu nyiptakeun. Segala-gala anu aya di dunia ieu cenah eta aya anu nyiptakeun. Anu nyiptakeun eta Sang Hyang Widi. Nah, berarti dia percaya dengan Tuhan kok. Kita nabinya siapa? Nabi Aing, Nabi Adam. Nah, Pak udah update 25 rasul. Masih Nabi Adam aja itu orang lagi. Nah, Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Setiap zaman ketika diturunkan Rasul, maka harus mengikuti Rasul itu. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu disebut oleh Al-Quran orang-orang kafir. Bukan kafir ke Allah, tapi kafir kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika zaman Nabi Musa, orang Yahudi masuk surga. Dia termasuk orang Muslim. Orang-orang Kristen masuk surga ketika mereka percaya pada Nabi Isa. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, orang-orang yang masih percayanya kepada ajaran Nabi Musa tidak mau upgrade. Kudu di-upgrade. Ada upgrade baru. Aplikasi kalau kita punya bank di HP, kalau aplikasinya nggak mau di-upgrade, maka kita tidak bisa transaksi. Tidak sah transaksinya. Ada di situ. Upgrade, ulang. Di-upgrade, diperbaharui. Kalau diperbaharui baru kita bisa transaksi. Selama kita tidak mau upgrade, kita tidak bisa transaksi. Begitu pula syariat Allah, setiap Rasul itu upgrade syariat, up to date. Kalau umpamanya sekarang nabinya kita sudah 1400 dan tidak akan ada nabi lagi, yaitu Nabi Muhammad, maka seluruh manusia di dunia ini bisa dikatakan beriman kepada Allah kalau dia mengikuti Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Barat memanggil kita Muhammadan, pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya pewaris. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama lah pewaris para nabi, bukan keturunannya. Walaupun keturunan asli, apalagi keturunan palsu kayak Pak Labi, kabib-kabibku. Kamu bisa wisma keturunan itu sing asli gak? Duduk keturunan apa, duduk pewaris Kanjeng Nabi, apa maning sing cuma ngaku-ngaku doang. STN aneh orang nyambung, ning kitab nasabe orang nyambung, ning ilmu sejarah helaka uangnya pada fiktif, di hadarati orang nyambung uang helaka. Tapi kita di hadarati di suatu waktu lagi ada energi nyambung. Kenapa? Syaikhul Qadir terkonfirmasi sebagai manusia sejarah di masa lalu oleh ulama-ulama yang ada pada zamannya. Tapi Fahimu Khoddam laka uangnya. Dari mana tahunya Kiai Wong laka? Ya dari kitab-kitab masa lalu. Buka kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, buka kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, buka kitab Al-Musallam Al-Lahaji, buka kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah, buka kitab Tarfatul Ashab. Laka uang sungarani Fahimu Khoddam di abad ke-5 ke-6. Tapi Syekh Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu buka kitab Ibnul Jauzi Al-Munazzam. Di situ semua orang ulama-ulama yang ada di Baghdad mengetahui ada seorang ulama besar namanya Syekh Syaikhul Qadir Al-Jilani. Makanya ngadu keramat deke pada kalah. Kenapa? Kita mata wasul ning wong sing ana pengen wali bener, deke mata wasul ning wong elaka. Awang-awang. Nah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, gara-gara itulah mulai itu bapak ibu apa sing sengit sikit di media sosial. Gara-gara kula neliti bahwa nasab para kabir-kabir itu jelas kotak ini duduk-duduknya Kanjeng Nabi. Kitab-kitab puluhan yang menjadi saksi bahwa kabir-kabir itu duduk-duduknya Kanjeng Nabi. Kita nih dimarahi, kita dimonyet-monyet, kita didajal-dajal, gambar pula dibokoni anduk, untuk pula dibokoni caling, luar biasa, diajak perang segala macam. Lawang Banten diajak perang biasa, zaman pengen politik pada perang. Tapi si Kina zaman perdamaian, orang usah perang narasi, perang argumentasi, perang kitab nasab deh, perang maca kitab, analaka buyut diraku nih kitab-kitab nasab, laka
analaka buyut-buyut tiraku di buku sejarah laka, analaka tes DNA ane buyut-buyut tiraku pada karosirah sejen buyut-buyut sehingga aku nang dheweke mah J1 Kanjeng Nabi barang dheweke mah upload guru pega G Nabi Muhammad J1 ya masa iya uang seturunan apa karwana DNA ane sejen mual bakal ibu kopi secara akli, kopi secara ilmu genealogi, kopi secara ilmu biologi. Wong sing masih percaya itu akale dipertanyakan. Orang ini kita itu ibu-ibu taklid nih sesuatu sing kopi goblok garane. Kita ini jauh gula. Gula ini rasanya apa? Kita pengen dulu dijajah manis. Barang anu Ustaz Bahwan Ulum mau menjajah baik kita nuruti dewek sing wis ngerasa dewek bahwa gula itu manis apa nuruti Ustaz baru lulu sing ngomong ibu pahit haram senajan mereka disebut waliullah dengan waliullah Bahul Ulum yang telah menantang Rizik Syihab di Maham mengatakan bahwa gula itu adalah pahit. Kita tidak boleh walaupun kita duduk sapa-sapa kita santri keduduk tapi lamun ngerasani sing ngarani gula iki manis diomong dengan waliullah itu adalah pahit kita haram taklid di dalam masalah sesuatu sing qat'i sing kita yang walu iki sing terjadi bapak-bapak ibu-ibu kita depan relay udah dimadutin berhenti jangan ngomong-ngomong nasab lagi jangan ngomong-ngomong lagi Pak Lawi bukan cucu Nabi enggak ada manfaatnya untuk bangsa dan negara jadi apalah manfaatnya kalau kamu mau menyuruh saya berhenti membahas nasab kamu juga harus berani menyuruh Pak Lawi untuk berhenti mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka Pak Lawi berani untuk mau tidak lagi mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi, maka kami, aku dan seluruh PWI tidak akan lagi ngomong kamu bukan cucu Nabi. Tapi selama kamu di muka publik mengaku sebagai keturunan Nabi, maka aku dan seluruh PWI, seluruh bangsa Indonesia tetap akan mengatakan di media sosial di pengajian di mana saja kesempatan ada bahwa kamu bukan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uang-uang zaman bengen dijaluki berdua 100 nurut. Harap ngakol apa tua kita. Jaluk berdua 100 dan ngakol berdua nih dewek jadi jaluk berdua sini kita batal. Zaman bengen harap maulid keliling-keliling kampung jaluk duit kiai dijaluki duit 10 juta. 20 juta, 40 juta, kiai gelem bae ngakunya putune Kanjeng Nabi sing jaluk kok kan kualat. Nah saiki kiai-kiai ini wis pada sadar bahwa dheweke duduk putune Kanjeng Nabi, dijaluki pedus maning wis ora main, dijaluki duit maning wis ora main, dibodoni kon demo-demo ngelawan negara wis ora pati gelem pada. Kuwi demo ngebela Al-Qur'an. Putune Kanjeng Nabi ngakune sing ngajak akhirnya pada akeh wong melu. Siki mau wis pada weruh dek duduk putune Kanjeng Nabi, makane raka maning sing pada melu. Polisi-polisi lamun dhewe kala sing nyolong motor, kemudian disidang di BAP, polisinya masih hormat iku, sengaja nyolong motor enggak. Iki mah cobaan buat kita. Iki putune Kanjeng Nabi. Jadi masih dimain teh botol bae di BAP ne. Kadang di merokok sebungkus nang bapak polisi. Ngejendulaken orang wani, ning maling ayam masing raine kaya rayu wong Pemalang, lah ditabok bae. Tapi lamun itu ngaku putune Kanjeng Nabi nolong motor sodomi merkosa polisinya masih ngormati pengen si mah polisinya wis pada weruh polisi kedua HP nonton YouTube jadi si malah menanam uang ngaku putune Kanjeng Nabi kayak model dewek konon kemudian nyolong ayam langsung ditompilnya 2 kali lipat daripada uang perusahaan nyolong ayam aja betul-betul polisi tong iku jelas untuk putune Kanjeng Nabi lamun masih bingung taklid dari kula ikut taklid kepada Kiai Imaduddin Banten bahwa sira itu duduk putune Kanjeng Nabi beres tanggung jawab pulang di akhirat itu debat ke malaikat ini dalilnya waktu sidang nih kan namanya mulai dihisab orang sembarangan mulai dihisab bakal di Indonesia Imaduddin kamu batalkan nasabnya Pak Lawi mana dalilnya hidup biarlah kasih wali debat dengan akhirat debat ke malaikat ayo disaksikan para kibin itu pada bedelengi ya Allah kita pengen urip maning apa kita arep tobat lamun urip maning arep ora percaya ndek wis laka wis banget matu pengen silanan di dunia yang imat ceramah malah dijegal nang sira malah sira gawe video bahwa kalau Kiai Imat berani datang maka akan kami usir maka kan sira pengen masa si wis mati pengen urip maning pengen niluni Kiai Imat bahwa Pak Lawi butuh-butuh Kanjeng Nabi wis laka masa kesempatan lagi untuk dirimu
Itu yang akan terjadi. Yakin, saya yakinnya Bapak dan Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berdiri pegel-pegelan. Allah ganjarannya gede ibu kalau kita ceramah bulan ganjarannya cilik mengapa? Sidang nih karena ya. Tapi bakal dihisab izin cilik-cilik ya. Ini pengajian di Pulau Sari tanggal 13 April. Pahala Imaduddin 70. Pahala yang hadir 90. Pangeran, kenapa saya yang ceramah 70, yang hadir 90? Gak hadir. Putar nang pangeran video nih, ada video nih. Kita enak gejok-gejok nih ngarepe anak aku, anak cakati 3, anak pucuk. Barang disoting ibu-ibu nih rayu-rayu ngomong pada melongo. Kok mereka berdiri, kamu duduk, kamu harusnya terima kasih dikasih 70. Karena seharusnya kamu dapatnya 30, tapi karena kasihan kepada kamu, kami beri nilai 70, yang hadir 90, karena dia berdiri pada becek, karena masjidnya keudanan. Oh, awal bisa jawab, bisa nggak bukti sejaman? Ada bukti sejaman ya, pangeran. Terus seluruhnya itu, Cira ngomong pernah menyakiti para habaib, hatinya hancur. Kamu ngomong mereka bukan cucu Nabi, sementara mereka tahu dari sejak kecil mereka cucu Nabi. Mana dalil kamu? Sembarangan jadi malaikat. Ini dalil saya, wahai malaikat. Satu kitab Tahdhibul Ansab Syekh Al-Ubaidi 435. Ini kitab Muntaqilatul Talibiyah karya Toba 470 Hijriah. Ini kitab Al-Masdi karya Al-Umari tahun 490 Hijriah. Ini kitab As-Sajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi 597 Hijriah. Ini kitab Al-Asili abad ke-6. Ini kitab Al-Wahdi abad ke-7. Ini kitab As-Sabatul Musan abad ke-8. Ini kitab Umdatul Talib abad ke-9 karya Ibnu Inabah. Dan ini pengakuan mereka, kitab Al-Murfatul Musyiqah di abad 9 Hijriah. Hanya baru abad 9 inilah, wahai malaikat, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad, nabiku dan nabimu, dengan tidak ada dalil selama 550 tahun. Jadi malaikat, benar silakan. Surga! Saya tidak mau masuk surga, kecuali orang-orang yang hadir berdiri itu, pangeran Simau, apa protes kan? Manjing kalau kita di dalam surga. Waduh, manjing surga, alhamdulillah. Barang dari pangeran ligane uang-uang sing atur pada dingin. Lah kali sila dua kali sila manjing surga nih. Liane mah pada dingin. Kenapa? Liane mah takak lakat sinjam provinsi, sila mah takak diam provinsi. Allah kalah kali. Akhirnya ligane penceramah itu manjing surga kali. Allah. Darah musim dapat merupakan barikati seni ini orang di dalam nama malaikat. Di dalam ini seluruh amal kita kubur. Ibu lagi ngecukut duit lakin kamar mandi lagi. Pantong di sorobos bahaya. Itu ngekek itu dalam kita uang bakalan yang akhirat itu. Arane yaumul hisab. Iku uang-uang atas ngisin. Uang-uang sudah dianggap wali. Uang-uang sudah dianggap cucu Nabi. Di situ semuanya dibuka di hadapan seluruh manusia min ladun Adam ila yaumil kiamah. Maka sebelum hari yang sangat memalukan itu datang, wahai para pemalsu, sadarlah hukum masih anak waktu. Bengen leluhur-leluhur sirah itu orang dosa sing durung bab nasab gimana, kecuali sing pertama kali berbohong. Tapi yang di tengah-tengah itu nggak tahu. Dari yang selamat, tapi dari tahun 2022, orang-orang yang masih mengaku tanpa data dan bukti itu neraka urusan aneh. Apa maning sampai marah-marah, ngajak-ngajak perang nih wong pribumi. Wong pribumi aja ditakoni perang, jangan bagian kita tuh perang leluhur kita badan. Tetapi kita justru itu sini dilatih. Di sini dilatih adalah kesadaran seluruh kipin-kipin. Dulu-dulu pula kipin itu. Supaya sejarah segala macam aja dirubah, supaya sih jadi pahlawan aja wong-wong sing ora berjasa. Nah, Gus Fuad ini ngomong, Gus Fuad Idrus Al-Jubri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia bukan orang Indonesia. Dia pindah tahun 1922, merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan, harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang, pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad, beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jubri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah.
Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan Belanda Pertamaning sampai 1949. Tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jufri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah. Sedang sindiran pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang atau dia berjasa besar setelah merdeka. Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka. Barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus, memberikan harapan, penghormatan kepada masyarakat Papua sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang karena memang lahir 1946, maka dia layak jadi presiden. Mbah Abbas Buntet, dia banyak saksi, bukti sezamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima. Anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jufri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang, orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan, ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga. Dia diusulkan, kan orangnya sudah tiada. Jadi jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang, dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Bapak Prabowo. Karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal syarat jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya. Ini yang dipermasalahkan, dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa Allah warahmati. Itu teman-teman PKI saya. Artinya teman-teman si judusan santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah divonis oleh Abu Yadim Nyati Banten sebagai kiai. Ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad, pergi ke Abu Yadim Nyati. Minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai. Yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar nggak bisa jadi kiai karena dia perempuan. Tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi, keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, Kiai, panggil dia Kiai. Sejak orang dipanggil Kiai, takdiman wa takliman kepada Abu Yadim Nyati. Karena ini ucapan daripada Abu Yadim Nyati, ini bakal jadi Kiai. Maka neneknya itu Gus Fuad memanggilnya Kiai sejak orang. Ketika remaja Gus Fuad dipanggil Kiai begitu, nggak mau dia. Nggak mau saya dipanggil Kiai, nggak mau jadi Kiai saya. Kiai itu hidupnya hanya majelis, rumah begitu aja, nggak keren katanya. Akhirnya dia itu sampai temennya sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama orang Hindu. Bahkan dia, lah kalau begini pangeran tidak ada, masa saya disuruh jadi kiai kan? Itu sampai begitu dia dalam pencarian waktu mudanya itu. Sampai kemudian neneknya itu dilaporkan sama keluarganya. Itu gimana Gus Fuad itu semakin ngawur aja. Biarin aja, kata neneknya. Yang ngomong dia bakal jadi kiai itu Abu Yadim Nyati. Saya yakin apa yang diomongkan Abuya itu akan terjadi. Dan akhirnya betul setelah lama Gus Fuad pencarian jati diri, kembalinya mondok dan akhirnya bikin pesantren Raudatul Fatihah. Anaknya itu Gus Samo itu hafizul Quran. Coba lihat di dalam YouTube-nya apa namanya pecinta wali dan YouTube Gus Fuad.
Terus selama Ramadan anaknya ini menghafal 1 juz di YouTube. Saya dengarin, luar biasa. Bukan hanya hafal, tapi mahrojnya saja bagus. Karena dia keturunan ulama-ulama, kiai-kiai di Wonokromo. Keturunan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian menurunkan para ulama-ulama di Yogyakarta melalui Kiai Melangi. Itulah keluarga besar Gus Fuad. Neneknya namanya Warsina, dibikin oleh orang-orang buzzer-buzzer itu, katanya Warsina ini PKI. Nah, orang-orang Jawa ya nama dulu itu Warsina itu banyak sekali. Nama Warsina itu nama yang lebih keren pada masa itu. Banyak orang yang namanya Warsina. Katanya ini Gerwani. Gerwani tidak ada yang namanya Warsina itu. Ada juga Marsina, aktivis sosialis yang mati tidak ketahuan apa kuburannya. Itu bukan orang PKI. Jadi hari ini muter-muter karena perangnya hanya perang medsos, perang narasi. Yang saya berikan kepada PNI, tetap jaga kondusivitas para laskar. Harus koordinasi dengan tentara dan koordinasi dengan polisi. Kita bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban negara dan bangsa Indonesia. Provokasi rizik syihab itu ngajak perang akan dilaporkan, dan aku perintahkan sebagai wakil ketua PRI-RS Pusat agar seluruh pengurus-pengurus daerah melaporkan provokasi itu agar ditangani secara hukum yang berlaku di Indonesia. Senin mulai laporkan. Kita tidak pakai kekerasan, tapi kita negara hukum, Panglima Negara Indonesia adalah hukum, maka kita laporkan ke polisi, biar polisi yang kemudian menangani dan menangkap orang yang telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan. Semoga barokah, orang-orang sini banyak duitnya, panjang umurnya, ya Allah ya Rabbi, semua yang hadir husnul khotimah dalam iman dan Islam, dan sebelum mati banyakin duitnya. Yang lagi hamil anaknya jadi presiden, jadi kiai, jadi menteri, jadi orang-orang yang akan berbuat banyak kebaikan untuk masyarakatnya. Terima kasih, barokah, halal bihalal ini, saling maaf memaafkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.